Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alfian Blackout. Dan saya Burhan Batubara. Ya, Mas Burhan Batubara, selamat hari ulang tahun ya. Oke, kembali lagi di live streaming kita, teman-teman. Ini BTW nanti bakal jadi video ya. Jadi kita akan merekomendasikan laptop ya. Balik lagi kita rekomendasi laptop di pertengahan tahun 2026 ya. Di kala harga lagi tinggi-tingginya. Oke, tapi kita ada disclaimer nggak sebelum kita langsung masuk ke rekomendasi laptop kita di pertengahan 2026 ini, Mas Burhan? Berbeda dengan rekomendasi awal tahun, kita di sini tuh melepas limit, power limit ya. Melepas Dalam arti kita memasukkan laptop yang belum pernah kita review sebagai nominasi juga. Sekarang kita masuk ke rekomendasi 12 sampai 15 juta nih Mas Burhan. Ada banyak sekali. Apakah laptop idamanmu masuk rekomendasi laptop dari 12 sampai 15 juta? Oke, nominasi pertama ada Acer Swift Go OLED yang pakai Core Ultra 7 155H. Oke. Dia nih harganya wow, 14,5 juta guys. Cukup kaget. Tapi kalau dilihat panelnya udah mantap ya. OLED hampir 3K resolusinya. Swift Go 14? Iya, Swift Go 14. Oke. Terus dia tentunya udah pakai Intel Arc iGPU-nya, RAM-nya solder tapi udah 16 GB. Tapi terus? yang legend dari Swift Go ini tuh webcamnya udah 2K dan juga wifi-nya udah Wi-Fi 7. Oke. Ini cukup solid sih kalau buat pekerja kantor. Cukup solid sih. Tapi memang Swift Go 14 tuh selalu aku rekomendasiin sih. Masuk nominasi. Iya, selalu masuk nominasi karena memang ini laptop yang susah buat nggak masuk rekomendasi, Cok. Yup. Gitu loh. Oke. Lebih banyak nilai plusnya daripada nilai minusnya. Bener sekali. Ini aku rekomen banget sih. Oke, nominasi kedua ada Nitro Lite 16. Oke. Dengan harga 12,3 juta aja, kita udah dapet laptop RTX 3050 dengan prosesor yang cukup baru. Dari Acer lagi ya? Itu Ini Intel Core 5 210H. Sebenarnya nggak baru sih. Ini refreshment dari Core i7 12 Core i7 12420H atau Core i7 13420H. 13420H ya? Oke. Generasi 13. Nilai plusnya Nitro Lite ini satu-satunya di kelasnya yang punya opsi warna putih. Bener sekali. Terus layarnya udah 100% sRGB. Dan udah webcam udah Full HD. 180 Hz refresh rate. 180 Hz refresh rate. Gila ini memang laptop. Sayangnya masalah power ya. Powernya kenapa tuh? TGP-nya tuh di 65 watt karena adapternya cuma dapat 100 watt. Lagi-lagi ya, Acer Momentus selain L Boeing L Turbo, ada L Power berarti. L adapter gitu loh. Adapter. Memang banyak banget ininya ya, sebutan-sebutan Acer ini ya. Tapi di luar power ini laptop menarik solid banget buat dibeli. Solid. Ini laptop solid gila. 100% sRGB, 180 Hz refresh rate, warna putih, 16 inci, prosesor kenceng. Tapi kayaknya nggak ada laptop yang sempurna kan? Yup, mari kita bedah. Oke, nominasi ketiga ini ada Lenovo Lock. Ini yang beneran lock ya, dual fan ya teman-teman. Ya, 100% sRGB kalau IRX 9 tuh. Prosesornya juga solid ya, Core i5 12450HX loh bro. Ya kan, TDP-nya full 65 watt, 6 GB VRAM, ya kan. RAM-nya DDR5, dia ada dual slot ya. Terus NVMe slotnya ada 2 juga. Ini solid sekali ya. Ini tidak direkomendasikan. Masih di fitnah Elmatot loh sama HMR 1355. Tidak Kamu ada belum nonton ya video kita ya. Elmatot itu karena prosesornya ya microcore dari Intel generasi 12, 13 dan 14 dan udah di fix oleh Intel. Jadi jangan terlalu diini-inikan lah ya. Tapi kita nggak bisa ngerubah stigma masyarakat sih Mas Burhan. Karena Elmatot pada akhirnya dulu juga pernah sempat matot kan. Tapi makanya. Iya juga lagi ya. Itu IAX bang, bukan IRX. Oh iya juga ya, IRX ya. Punya kita berarti yang IRX ya. Oke, jadi di sini ada 4 ya. 12 sampai 15 juta ada Acer Swift Go OLED, ada Acer Nitro Lite 16, ada Asus TUF Gaming A15, ada Log 15 IAX. Dari 4 laptop 12 sampai 15 juta, mana menurutmu? LOQ lah. Log. Iya. Aduh, berat juga ya. Desain cakep, layar full color gamutnya oke. Oke. Aku nggak mau laptop gaming deh di ini.
karena menurutku udah berat lah punggungku ini sakit pak. Aku milih Acer Swift Go OLED, layarnya 2,8K OLED bro. Matamu akan dimanjakan ya, ngecerot tuh ya 2 kali. RAM-nya 16GB, LPDDR5X, SSD 512GB, prosesornya Core Ultra 7 155H, itu kenceng solid parah. Layarnya 90Hz. iGPU-nya juga boleh sih Intel iGPU-nya Intel Arc bro. Kita langsung lanjut ya. Dari ini budgetnya langsung tinggi Mas Burhan. 16 sampai 20 juta. Oke. Pertama ada Axio Pongo 760. Kenapa bang? Kok masih tanya di kala kandidat lain 4050 dia 4060 guys. Gile. Solid ya VGA-nya ya. Iya. Ini TDP-nya berapa? 100 watt bro. Let's go. VRAM-nya berapa? 8 giga. Gila. Tapi harganya berapa? 18 juta. Ya kan ini 16 sampai 20 masih masuk. Iya. Ini dulu harganya berapa nggak? Tahu nggak Mas Burhan? 14. 15 inilah, masa 14 sih. V2 loh bro. Oh yang V2 ya. Iya, V2 ini udah dari yang tadinya 15 jadi 18 juta 600 ya. Naiknya berapa? 3,5 juta. Pongo 760 V2 ini kenapa kita masukin ke rekomendasi berapa nih Mas? 16 sampai 20? Iya. Karena adapternya 180 watt. Terus TDP VGA 4060 RTX 4060-nya 100 watt. Prosesornya kenceng, RAM upgradable, dan V2 ini udah 100% sRGB. Iya, bener sekali. Kayaknya susah sih nyari minusnya Pongo. Oke, itu dia untuk Axio Pongo 760. Sekarang kita masuk rekomendasi laptop 16 sampai 20 juta. Ada TUF Gaming F16. Berarti ini pakai Intel ya Mas Burhan ya? Ini agak sulit sih, 165 Hz, 4050-nya, tapi di sini udah full power. Harganya udah Pongo 760 harga. Pongo 760 ya. Dia udah sebenarnya Core i5 210H itu adalah Core i7 13620H. Jadi sebenarnya prosesor yang sama yang dipakai oleh Pongo 760 V2. Tapi di sini tulisannya 100% sRGB, bro. Tapi tetap lah 4050. 4050. Masih 6 GB VRAM. Cuma kan kamu membeli Asusnya. Lah, emang ada apa yang salah dengan Axio? Nggak ada yang salah. Tapi Ya gini loh, udah. lagi-lagi stigma masyarakat ke produk lokal tuh masih kurang bagus. Kalau kamu beli Asus, itu kamu udah dapet 2 tahun ADP, 2 tahun full ya, sama Windows 11 Home teraktivasi, sama bundle software Office Home 2024 sama Iya, Microsoft banyak juga 365. Xbox 2 bulan. Bener, garansi Asus 2 tahun. Jadi beli Asus tuh bukan cuma barangnya doang, tapi after sales, military grade, sama Microsoft Office Home Student. Padahal dulu TUF Gaming tuh terkenalnya LIPS level ya. IPS. Karena sebenarnya bukan IPS ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Rekomendasi laptop 16 sampai 20 juta. Nomor 3 ada apa Mas Burhan? Kembali Log 15IRX yang pakai 4050. Prosesornya udah lumayan baru nih, i7 13650HX. Masuk nih Mas Burhan. Log adalah log. Oke, lanjut lagi. Asus Gaming V16. Enggak sih. V16 agak berat sih menurutku sih. Karena masih TDP-nya kalau nggak salah satu dipangkas deh. heatsink ya. Karena masih satu Iya. heatsink. Dual fan tapi satu heatsink kan dia. Iya, TDP-nya berapa coba? Kita pernah tes nggak sih? Pasti kena sunat 4050-nya. Nggak 100 watt kan? Tidak ada. Agak berat sih. Gini deh. Kalau aku bisa milih, mending aku ambil TUF Gaming. adapternya 150 watt. Iya, mending aku ambil TUF Gaming. Tapi kan Bang, V16 dapetnya Core 7. Ya juga ya prosesornya. Mending TUF Gaming tapi Core 5 atau V16 Core 7 Mas Burhan. TUF Gaming. TUF Gaming kan? Tough bro, identitasnya tuh udah Asus V16 tuh masih 60%, masih IPS level, LIPS level. LIPS level. Ini banyak pangkasannya, ini memang VivoBook K16 sih sebenarnya. Iya lagi. Lupa dia krisis identitas juga sebenarnya. Iya, yang casing bawahnya ada. Iya sih, lupa kipas ini. tapi nggak dikasih lubang. Iya. Layarnya masih kurang ini. LIPS level. Ya bener, itu dia agak susah sih di 16 sampai 20 juta. Tapi aku udah langsung ngasih pilihan sih. Apa tuh? Pongo 760. Pongo 760. 4060 segalanya, everything. Tapi kenapa laptop kerja nggak masuk sih? Aku kan ingin laptop kerja Mas Burhan. Di rank harga segini, laptop kerja. VivoBook S14 dong. Oh, yang ini. VivoBook S14 yang ini iya. boleh atau 226V ya. yang Ryzen 16 jam baterai life. atau aku sih pengennya yang Ryzen ya. Yang Ryzen 7 350. Boleh. Nih aku masukin ya. Ryzen 7 350 masih solid. Budget 15 sampai 17 buat gaming sama kuliah teknik apa Bang? Tuh kan, ini aku akan rekomendasiin laptop kerja yang menurutku worth it banget ya. Tapi kan minta gaming. Ini bisa gaming. Ryzen 7 350 solid itu bro. Oh, aku ingetnya yang ini. Iya ini Radeon 880M loh.
Nih, coba aku carikan ya. Abot mas katanya. Tuh nggak mau yang berat dia berarti. Nih Radeon 880M nih ya. Panelnya OLED. Kayaknya ini bukan OLED sih. Bentar aku baca dulu ya. Ini, tau nggak? Ini yang dibeli oleh temenku, hasil rekomendasi dari Kudetek. Ini adalah Asus VivoBook S14 yang pakai Ryzen AI 7 3510. Ini udah pakai 1 TB NVMe bro, harga 18 juta. Wow. Indis ekonomi 1 TB itu sulit sekali. RAM-nya udah 16 GB LPDDR5X, prosesornya udah Ryzen 7 350. Ryzen 7 350 adalah prosesor yang paling aku rekomendasiin, bre. Walaupun memang ada beberapa prosesor yang kencang-kencang juga. Tapi diingat yang Ryzen 7 350, jangan yang 330. Bener, 330 tuh jelek. Iya, itu beda sedikit aja tapi jeleknya jauh. Jeleknya jauh. Namanya beda dikit tapi jeleknya jauh. Monggo lanjutkan Mas. Oke, Bang itu di harga di Shopee 16 juta katanya. Ini sih menarik ya. Karena Radeon 880M-nya itu gamingnya solid lah, walaupun memang nggak bisa gaming AAA yang rata kanan ya teman-teman ya. Dan belum bisa 3D rendering. Iya. Kalau kamu nggak mau yang abot-abot atau yang berat-berat bobotnya, ini Itu dia. jawabannya. OLED Full HD. Yaudah, oke, sip, Mas Burhan. Lanjutkan ini. Tapi kan lu belum milih tadi. 16 Aku udah sampai milih 20. 760. Oh berarti aku Asus VivoBook S14. Lagi-lagi pekerja versus gamers. Oke, thank you teman-teman. Nanti live streaming ini akan menjadi video juga. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini udah 9:30, Mas Burhan ditungguin sama anak istrinya. Iya. Sampai jumpa di minggu depan. Saya Alfian Blackout. Dan saya Burhan Batubara izin pamit. Sampai jumpa di rekomendasi laptop minggu depan. Bye-bye.